Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIM yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jumpa lagi di UIM Channel. Kali ini kita akan membahas tentang berita dunia Islam. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang Imarah Islam Afghanistan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurang lebih 4 bulan yang lalu Taliban kembali berhasil memimpin Afghanistan dan mengubah nama Afghanistan menjadi Imarah Islam Afghanistan. Tentu dalam perjalanan 4 bulan ini terdapat banyak rintangan dan masalah yang dihadapi oleh Taliban. Maka untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam pemerintahan Imarah Islam Afghanistan selama 4 bulan ini, insya Allah UIM Channel akan membahasnya dalam video berikut ini. Simak selengkapnya hanya di UIM Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di UIM Channel. Insyaallah hari ini kita akan masuk segmen baru dalam UIM Channel. Insyaallah segmennya bernama apa kabar dunia Islam. Jadi akhbar terkait dengan berita-berita, kabar-kabar terkait dengan dunia Islam di seluruh dunia. Insyaallah nanti akan UIM sajikan dalam UIM Channel. Maka insyaallah hari ini kita akan bergeser ke Asia Selatan untuk mengetahui terkait dengan kabar terbaru dari Imarah Islam Afghanistan atau di Indonesia populernya Taliban lah ya. Kita akan menanyakan terkait dengan kabar terbaru dari Taliban karena ada beberapa isu ya yang UIM Channel dapatkan, dan ini kita akan coba tanyakan kepada pengamat dunia Islam sekaligus yang mencermati secara serius terkait dengan Imarah Islam Afghanistan atau terkait dengan Taliban. Di sini sudah hadir insyaallah Ustaz Abu Tolut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 atau 3 bulan yang lalu kita sudah wawancara Ustaz Abu Tolut terkait dengan 40 hari pemerintahan Afghanistan gitu ya. Jadi kita ingin mendapatkan update-nya Ustaz. Gimana kondisi Afghanistan hari ini di bawah pemerintahan Taliban. Imarah Islam Afghanistan taruhlah sekarang sudah mungkin 3 bulan ya berjalan. Nah itu bagaimana kondisi terakhir Taliban dalam memerintah Imarah Islam Afghanistan ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada hari ini lebih kurang pemerintahan Imarah Islamiyah Afghanistan di bawah pimpinan Maulawi Hebatullah Akhundzada sudah memasuki lebih kurang 100 hari. Lebih lah, 100 hari lebih. 3 bulan lebih berarti Ustaz ya? Sejak 15 Agustus ya. Dan banyak sekali progres yang terjadi di Afghanistan. Secara umum ya, saya bisa membagi 2, eksternal dan internal. Urusan eksternal daripada pemerintahan Imarah ini itu menyangkut masalah ekonomi, perkembangan ekonomi, hubungannya dengan negara-negara luar. Jadi sudah ada perjanjian perdagangan, bukan hanya perjanjian, bahkan sudah terrealisir ekspor impor Afghanistan di bawah pimpinan Imarah ini dengan negara luar. Dalam hal ini Cina. Oh, Cina? Ya, Cina. Jadi Imarah telah mengekspor lebih kurang 800 ton hasil panen dari buah biji pinus. Biji pinus ke Cina. Dan itu sudah terrealisir. Baik. Jadi pada panen tahun itu lebih kurang 800 ton. Kemudian ekspor saffron. Saffron juga saya lupa jumlah pastinya, tapi yang jelas ton juga
ke Cina juga. Cina sebagai importirnya. Dan saffron Afghanistan ini produksinya itu nomor 2 terbesar di dunia, sesudah Iran ya, kalau nggak salah. Dan kualitasnya juga nomor 2, saffronnya Afghanistan, terutama di provinsi Herat ini, perbatasan sama itu. Kemudian juga perdagangan yang menyangkut masalah buah-buahan, produksi buah-buahan. Kemudian juga itu di negara terdekat Pakistan dan negara-negara Asia Tengah. Dan juga ada perjanjian antar beberapa negara, yaitu Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan. Pecahan Rusia, negara-negara pecahan Rusia. Ya, Turkmenistan. Yaitu proyek pipanisasi gas. Jadi dari sumbernya di Turkmenistan itu sedang dibangun pipa gas ke Afghanistan, nanti terus ke Pakistan. Jadi Afghanistan dalam hal ini bisa menjadi income dia karena dilewati areanya itu. Di Turkmenistan kan bayar, di samping itu Afghanistan dapat gasnya juga. Jadi singgah ke Afghanistan. Ya kan harus bayar. Betul, betul. Dapat divisa kan di situ kan. Kemudian juga Pakistan juga bayar ke Afghanistan kan. Nah itu diantaranya. Tapi ini masih dalam infrastrukturnya, pembangunan infrastruktur. Kemudian juga produksi dalam negeri untuk pertama kalinya sejak 40 tahun atau 30 tahun sepanjang konflik peperangan yang melanda Afghanistan, baru pertama kali ini negara Afghanistan itu berhasil membangun pabrik pengolahan besi. Jadi itu sudah dibangun pabriknya. Baik, jadi secara boleh dikatakan sekarang ini dalam masalah ekonomi Afghanistan baik-baik saja, atau justru mulai meningkat terkait dengan. Terus kemudian fenomena bagaimana terkait dengan misalkan rakyatnya, kesejahteraan, pengelolaan pemerintahannya, bagaimana Afghanistan atau Taliban memimpin Afghanistan ini? Ya, itu semua tentu memerlukan anggaran ya, program itu semua. Jadi di samping tadi dari produksi tadi itu juga sudah ada pemahaman, saling memahami dengan negara-negara donatur, bahkan NGO itu sudah, PBB juga ikut, itu menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaannya. Jadi disepakati, banyak negara-negara menyepakati untuk membantu Afghanistan dalam hal kemanusiaan, menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi logistik itu sudah masuk ya, dari beberapa negara dan NGO untuk kebutuhan masyarakatnya. Sekolah-sekolah sudah mulai dibangun. Kemudian juga beberapa negara, Jerman dan Belanda kalau nggak salah, sudah bertemu dengan petinggi Imarah, menyepakati bahwa dua negara ini akan membantu gaji dari para guru-guru sekolah. Jadi sudah diringankan begitu ya. Kemudian juga persoalan kesehatan, selama ini di Afghanistan tuh banyak sekali pencandu narkotika. Kita tahu di Afghanistan juga ada ladangnya, itu sudah diberantas oleh Imarah ini. Tapi kan pecandunya masih ada nih, berkeliaran di jalan-jalan. Direhabilitasi? Ya, semuanya dikumpulkan. Yang selama ini belum pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Ya, pemerintah Hamid Karzai, Ashraf Ghani itu berkesan membiarkan aja. Ini oleh Imarah mereka dikumpulkan, mereka sudah bangun rumah sakit, menampung mereka semuanya. Khusus pecandu-pecandu narkoba itu rehabilitasi. Rumah sakit merehab para pecandu narkoba ini. Itu juga sudah mulai berjalan programnya. Kemudian masalah politik, sudah mulai ada pembicaraan
diplomatik dengan beberapa negara. Diplomasi dengan beberapa negara. Ya. Baik. Jadi Qatar sudah lebih dahulu yang paling awal akan membuka perwakilannya di Kabul, akan membuka kembali kantor perwakilannya atau kedutaannya. Kemudian menyusul Saudi Arabia juga akan buka. Uni Emirat Arab juga akan buka. Indonesia termasuk, Ustaz? Indonesia baru pertemuan ya ketika di Doha, Dubes Qatar RI di Doha, Pak Ridwan Hasan kalau nggak salah ya, sudah bertemu dengan Menlu Imarah yaitu melalui Amir Khan Muttaqi, dan di situ dibicarakan masalah politik. Dugaan saya dibicarakan juga masalah kayak seperti diplomasi, pembukaan ya. Tapi teknisnya belum tahu. Dalam penjajakan, kalau Indonesia baru penjajakan saja. Dan kemudian yang sedang diperjuangkan sekarang ini dari segi politik internasional, Imarah memperjuangkan bagaimana punya kursi di PBB. Orangnya sudah ditunjuk, sudah dicalonkan, yaitu yang selama ini menjadi jubir politik, yaitu Syekh Suhail Sahin. Kalau memang udah ada lampu hijau, maka dialah nanti menjadi duta besar Imarah untuk PBB. Baik ya. Jadi sahabat UM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya secara kedudukan Imarah Islam Afghanistan ini sudah mulai mendapatkan pengakuan dari berbagai negara. Tadi disebutkan ya oleh Ustaz Abu Thalud terkait dengan Qatar, Arab Saudi yang ingin membuka hubungan diplomasi dengan Imarah Islam Afghanistan. Maknanya termasuk Indonesia ya, kalau tadi benar beritanya akan ya, termasuk Indonesia yang akan membuka diplomasi. Tentunya ini menjadi pemerintahan Imarah Islam Afghanistan itu diakui oleh negara-negara internasional. Bahkan kalau nanti sampai ada perwakilan Imarah Islam Afghanistan di PBB, ini merupakan langkah yang sangat baik. Nah, Ustaz, terkait dengan berita yang UIM channel dapatkan, ini terkait dengan stabilitas negara lah ya, boleh dikatakan seperti itu, terkait dengan terjadinya peperangan, atau taruhlah dikatakan di sini Imarah Islam Afghanistan memerangi Syiah atau Syiah Iran. Nah, itu bagaimana antum menggambarkan terkait dengan apa yang terjadi di provinsi Nemruz tersebut, Ustaz? Apa sesungguhnya yang terjadi? Dan kemudian kedua belah pihak seperti apa? Apakah ada korban dan yang lainnya? Bagaimana pandangan dari kabar-kabar yang antum dapatkan? Sebelum kita bahas kasusnya di Nemruz tadi itu, saya kira perlu kita juga mengetahui bagaimana konstelasi warga Syiah di Afghanistan. Baik. Jadi Afghanistan ini populasinya itu meningkat terus. Dari dulu waktu saya di sana sekitar 10 jutaan, terus meningkat terus. Sekarang ini menurut catatan sekitar ada hampir 40 juta penduduknya. Dan mayoritasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun warga Syiah itu sekitar 10 atau 15% saja. Dari 40 juta itu? Ya, itu. Mereka berpencar ya, tapi yang paling banyak populasinya di Provinsi Bamiyan. Di Afghanistan bagian mana? Tengah, baik. Ya. Tapi juga ada di provinsi lain. Di sebelahnya di Wardak ada, di Samangan ada, di Mazar Sharif, di Balkh ada, di Ningrahar ada. Tapi yang paling banyak di Bamiyan, dan didominasi oleh etnis suku Hazara. Ini suku minoritas juga lebih banyak, sekitar 10% aja dari total penduduk etnis Afghanistan ini. Dan mereka ini terbagi dua Syiahnya. Yang pertama Syiah sekte Isna Asyariyah yang 12 imam itu. Yang kedua adalah sekte Ismailiyah. Sebenarnya lebih kecil lagi. Misalnya itu ada perkampungannya yang paling banyak, yaitu di Provinsi Baghlan, di daerah namanya Kayan. Selama ini Imarah Islamiyah sejak zaman dulu Mullah Muhammad Umar itu sebenarnya tidak ada konflik dengan warga Syiah di Afghanistan. Konflik terjadi manakala mereka justru angkat senjata memerangi Taliban atau Imarah Islamiyah ini. Jadi
antum ingin mengatakan bahwa apa yang terjadi di Provinsi Darmus itu karena Syiah itu menyerang Imarah Islam atau bagaimana? Begini, jadi saya ingin katakan bahwa kita mungkin kurang pas kalau menyatakan Taliban konflik dengan Syiah. Baik. Tapi yang lebih tepat adalah Imarah konflik dengan Iran. Baik. Pemerintahan Afghanistan. Pemerintah dengan pemerintah. Konflik, ya. Baik. Jadi pemerintahan Imarah Islam Afghanistan atau Taliban ini ada sedikit konflik dengan Iran di perbatasannya, konflik perbatasan antara dua negara itu. Syiah sendiri sekarang ini nggak ada masalah di Afghanistan. Mereka bisa hidup nyaman, beribadah dengan nyaman, tentu dengan syarat mereka juga tidak menghina pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, tidak menghina para sahabat Nabi, tidak mengkafirkan sahabat Nabi, tidak menghina Aisyah anha. Sebagaimana warga Syiah di tempat-tempat lain, kayak di Iran, di Yaman itu kan mereka hina, di Suriah. Selama itu mereka tepati, maka mereka silakan beribadah menurut keyakinannya. Nah itu warga Syiah secara umum. Adapun masalah di Nemrus itu, tepatnya di provinsi namanya Provinsi Kang, perbatasan sama Iran itu di barat agak selatan. Itu sebenarnya menurut Jubir Kemenlu Imarah, yaitu Ahmadullah Wasik, wakil daripada Zabiullah Mujahid, ini yang resmi ya. Beliau mengatakan yang artinya adalah bahwa tapi ini sudah selesai. Itu kejadian kan hari Rebo, tanggal 2 ya kalau nggak salah. Tanggal 1 ya. Iya, tanggal 1. Tanggal 1 Desember itu. Konflik itu terjadinya di situ. Dan itu dipicu oleh ulah dari pasukan perbatasan Iran yang melanggar garis perbatasan masuk ke daerah Afghanistan bersenjata. Baik. Nah, kemudian pasukan perbatasan Imarah Afghanistan ini minta mereka supaya kembali ke wilayahnya, tapi tidak digubris. Maka dikasih tembak peringatan, sana malah nembak juga. Nah, akhirnya baku tembak terjadi. Sedemikian rupa tanggal 1, tanggal 2, tetapi malam tanggal 3 selesai. Terjadi pembicaraan antara para pimpinan komandan perbatasan dari kedua negara, kemudian dinyatakan selesai. Maknanya Iran mengakui bahwa apa yang dilakukan salah. Kalau menurut keterangan dari pihak juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, terjadi kesalahpahaman. Meskipun realitanya, datanya justru mereka melanggar perbatasan, sehingga Imarah Islam Afghanistan menindak lebih tegas lah seperti itu. Gitu, ya. Tapi Iran mengatakan bahwa itu tidak menjelaskan rinci apa sebabnya mereka melewati perbatasannya masuk wilayah Afghanistan. Apa merasa itu masih wilayah Iran? Mereka mengatakan ada keperluan. Jadi ada keperluan yang mendesak dari pasukan perbatasan sehingga harus masuk wilayah Afghanistan. Bukan tidak ada maksud melanggar perbatasan. Itu keterangan dari pemerintah Iran. Kemudian dari Kemenlu Imarah sendiri, dalam ini Ahmadullah Wasik menyatakan bahwa sudah ada pembicaraan dua pihak dan sudah dinyatakan selesai, sudah reda, dan dari kedua pihak tidak ada kerugian yang signifikan dari baku tembak tersebut. Artinya korban jiwa tidak ada, korban jiwa meninggal tidak. Baik. Ya. Cuman berita-berita yang lain itu menyatakan ada 4 orang Imarah Taliban meninggal, yang Iran 11. Ini semuanya tidak benar. Ini bukan berita resmi. Ini berita yang berkembang. Artinya berita yang dikeliris menlunya dari Imarah Islam Afghanistan tidak ada korban dari kedua pihak. Ya. Baik, ini menarik sahabat UIM. Berarti maknanya sudah tercapai kesepakatan di antara kedua negara ya, Imarah Islam Afghanistan dengan Iran terkait dengan konflik ini selesai seperti itu. Ya. Sehingga kalau ada analis bahwa hal ini menjadi pemicu awal perang baru antara pemerintahan taruh di sini Iran dengan pemerintahan Imarah Islam Afghanistan itu tidak benar. Tidak benar ya. Artinya maknanya tidak ada konflik yang secara berlebihan setelah itu, setelah kejadian Nemrus itu. Ya. Bahkan sebelumnya itu justru pihak Imarah
sudah pernah datang ke Teheran. Dan itu sebelum mereka berkuasa ya. Baik. Sesudah berkuasa sebagai pemerintah, mereka juga kedatangan duta besar istimewa atau utusan istimewa spesial untuk Afghanistan dari Iran resmi datang ke Kabul untuk membicarakan hubungan-hubungan diplomatik. Jadi walhasil secara resmi kenegaraan tidak ada konflik antara kedua negara tersebut. Itu anulah istilahnya apa namanya kesalahpahaman tadi yang di antara orang lapangan lah. Ya, kesalahpahaman ya antara taruhlah yang berada di perbatasan kedua negara gitu ya. Sehingga terjadi pertempuran lah ya antara pasukan Imarah Islam Afghanistan dengan pasukan Iran itu sendiri Ustaz ya. Ya, jadi tadilah membantahlah terkait dengan bahwa ini adalah konflik awal terjadinya perang antara dua negara, perang Syiah ini atau beda. perang Iran dengan Afghanistan. Kalau dahulu mungkin ya, dahulu zamannya Mullah Muhammad Umar rahimahullah pernah bersih tegang. Nah, itu karena diplomat Iran ada yang terbunuh di Mazar Sharif. Jadi dan Iran ini juga intervensi masalahnya. Jadi di Afghanistan itu ada partai politik namanya Hizbul Wahdat, dipimpin oleh Abdul Ali Mazari. Mereka ini ikut memerangi Taliban bersama Rustum dan lain-lainnya, Mas'ud dan lainnya itu. Dan Iran membackup mereka, mensuplai logistik, mensuplai persenjataan, amunisi ke basis mereka di Mazar Sharif. Nah, kemudian situasi perang waktu itu. Namanya situasi perang, ya tentu ya di sana ada korban, itu udah. Sana ada Taliban juga ada korban. Di sana juga ada korban. Nah, di sana ada diplomat Iran ikut jadi korban. Sesudah itu ketua daripada Hizbul Wahdat ini Abdul Ali Mazari tertangkap hidup-hidup. Nah, kemudian Mullah Muhammad Umar meminta dia dengan beberapa orangnya yang tertangkap ini untuk dikirim ke Kandahar, pakai helikopter. Akan tetapi Abdul Ali Mazari ini berhasil membebaskan dirinya dan melawan pengawal-pengawal dari Taliban tersebut, sehingga terjadilah pergulatan. Mereka berhasil meloloskan diri. Helikopter itu bermaksud mendarat tadinya itu untuk isi bahan bakar kan. Mereka berhasil meloloskan diri. Kemudian di tempat tersebut ada pasukan Taliban yang lain memandang bahwa ini musuh. Maka ditembaklah mereka ini. Meninggal semua. Nah, Iran marah-marah. Sudah diplomatnya terbunuh, plus orangnya ini juga terbunuh. Sehingga reaksinya adalah Iran bersama dengan negara-negara lain sepakat untuk menjatuhkan pemerintahan Taliban. Umar, ya. Dan mereka mengerahkan kira-kira 250.000 pasukannya sepanjang perbatasan Afghanistan dan Iran. Baik. Nah, tapi Muhammad Umar tidak gentar. Pernah diwawancara di BBC dan segala macam, dia justru kalau memang Iran masuk Afghanistan sejengkal saja, kami akan mengejar sampai ke Isfahan. Nah, kenapa disebut demikian? Karena leluhur daripada Mullah Muhammad Umar ini dari kabilah Hotak. Ya, Hotak ini kabilah besar, termasuk pujang-pujang dahulu itu Afghanistan itu, kita kalau lihat sejarahnya itu ada dari kabilah Hotak ya. Mirwais, antara pahlawan mereka itu namanya Mirwais Hotak. Itu pernah waktu itu mereka berperang melawan kerajaan Safawi, Syiah di Iran. Kemudian mereka berhasil masuk sampai ke Isfahan sana, menaklukkan ibu kota kerajaan Safawi. Jadi Muhammad bermaksud mengingatkan mereka bahwa pernah saya tuh pernah sama. Kalau kalian macam-macam jangan sampai terulang. Gitu. Sehingga Iran cuman bahasa diplomatis tapi ancaman. Ya. Padahal waktu itu Taliban ya dikeroyok banyak sekali. Tapi ya itulah namanya, memang beliau ini sebagai pemimpin ya diakui semua orang, pemimpin yang memang kuat lah ya. Gitu. Punya karisma yang kuat. Ya.
Artinya terkait dengan kondisi Syiah di Afghanistan itu dalam perlindungan Imarah Islam Afghanistan, ya, selama mereka tidak melakukan hal-hal yang kemudian menginikan ini ya, menyinggung keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kemudian terkait dengan kabar terbaru Ustaz, terkait dengan Afghanistan itu, kita mendapatkan kabar bahwa di sini ya, taruhlah di Kabul itu ya, bahwa ada serangan dari taruhlah Khawarij atau ISIS ya, Islamic State Khorasan Province ya, yang terbaru yang kita dapatkan itu. Bagaimana pandangan dan informasi yang antum terima terkait dengan hal ini? Jadi mereka ini ketika Imarah Islamiyah Afghanistan atau Taliban ini berhasil menguasai kota Kabul pada bulan Agustus kemarin, mereka ini ada di antara mereka yang berstatus tahanan di penjara-penjara rezim Ashraf Ghani dan juga penjaranya Amerika. Itu oleh Taliban dibebaskan semua. Maksudnya supaya mereka ini sudahlah, kalian sebagai warga biasa. Betul, menyatu dengan pemerintahan Islam. Tapi mereka malah bikin jaringan lagi. Bikin jaringan lagi, kemudian aktif dan mengadakan aksi-aksi penyerangan di beberapa masjid, sekolahan, masjid itu mereka bom bunuh diri begitu ya, sehingga terjadilah korban warga sipil. Maka kemudian Imarah tentu nggak bisa tinggal diam, diselidiki dan mereka sudah mendapatkan informasi yang akurat tentang tempat persembunyian sel-sel ISKP ini. Jadi kejadian di Kabul itu adalah penyergapan dari pihak GDI atau General Directorate Intelligence daripada Imarah ini menggerebek satu markas dari sel SKP di satu kawasan di kota Kabul. Mereka diminta menyerahkan diri, tidak mau, terpaksa diambil tindakan dan pemimpinnya meninggal dunia, terbunuh, dan ada juga yang tertangkap hidup 2 orang. Artinya sahabat umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, ya pemerintahan Afghanistan, Imarah Islam Afghanistan ini artinya tidak menjadi pemerintahan yang tenang, gitulah. Saya katakan seperti itu karena memang ternyata realitanya ya beberapa warga yang justru awalnya dilindungi oleh pemerintah Islam Afghanistan itu kemudian justru melakukan perlawanan dengan melakukan aksi-aksi tadi ya, penyerangan seperti itu kepada Imarah Islam Afghanistan. Nah ini peta melihat tadi ya yang saya sebutkan tadi, ada Syiah, terus kemudian taruhlah sekarang ini ada Khawarij juga lah ya, representasinya dilakukan oleh ISKP gitu ya, seperti ini nih. Nah ini bagaimana pemerintah Afghanistan taruhlah dalam hal ini Imarah Islam Afghanistan ini berkomunikasi lah taruhlah dengan tadi ya orang-orang Syiah gitu, terus kemudian dengan taruhlah orang-orang ISKP tersebut. Bagaimana mereka upaya-upaya untuk terhadap mereka gitu ya, sehingga taruhlah dalam sejarah itu kan Syiah itu selalu melakukan kudeta lah ya terhadap pemerintahan Sunni tersebut ya, banyak hal terkait dengan orang-orang Syiah. Nah ini upaya apa yang dilakukan oleh Imarah Islam Afghanistan ini terkait dengan orang Syiah yang ada di Afghanistan maupun orang-orang taruhlah di sini ISKP yang ada di Afghanistan, seperti itu. Kalau orang Syiahnya itu sebelum mereka pemerintah Afghanistan Taliban ini menguasai Afghanistan secara total, mereka sudah secara persuasif mendekati komunitas Syiah ini. Jadi memberikan penjelasan bahwa kami tidak bermaksud untuk katakanlah orang-orang menduduhkan genosid warga minoritas, itu tidak benar. Karena orang Afgan kita sama-sama bangun negara ini. Ya, baik. Ada pemahaman itu hak kalian. Yang penting jangan saling ganggu. Baik. Kami jamin keamanan kalau kalian itu tidak mengganggu. Jadi terkait dengan berita yang dihembuskan bahwa taruhlah misalnya Imarah Islam Afghanistan perangi taruhlah orang Syiah itu
Tidak benar. Tidak benar ya. Tidak benar. Baik. Kalau toh terjadi itu karena mereka sendiri yang mengganggu keamanan. Itu. Kemudian setelah berkuasa, mereka juga mengadakan pertemuan dengan para tetua-tetua warga Syiah ini, diundang ke ke Kabul bicara. Kemudian mereka juga mengirim pejabatnya untuk terjun ke kampung-kampung atau kabupaten di mana situ dihuni oleh mayoritas warga Syiah setempat. Itu tentang warganya sudah selesai. Kemudian SKP ini yang sampai sekarang ini dia masih berulah. Tidak bisa diajak bicara. Ya, tidak diajak bicara. Karena memang karakternya seperti itu, ya, susah diajak dialog. Ya. Jadi SKP ini sekarang ini sebenarnya secara kekuatan sudah tidak punya kekuatan, tidak punya wilayah yang dikuasai. Mereka ini tapi punya sel-sel yang tersembunyi, menyelinap di antara penduduk. Kemudian mereka begitu ada kesempatan. Dan sekarang kondisinya kuatkah mereka kekuatan mereka? Tambah lemah. Tambah lemah. Karena beberapa sarang-sarang sel mereka sudah digerebek, bahkan mereka punya gudang-gudang persenjataan dan amunisi serta bahan peledak di suatu tempat itu sudah terbongkar oleh pihak intelijen daripada Taliban ini. Ya terakhir itu tadi itu yang di Kabul itu. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi. Baik sahabat UIM, ya Taliban atau di sini Imarah Islam Afghanistan sebagai taruhlah representasi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai tugas dan PR ya, karena di dalam pemerintahan Imarah Islam Afghanistan itu ada dua kelompok lah yang hari ini mungkin berpotensi untuk melakukan perlawanan, termasuk Syiah dan termasuk tadi ya Khawarij yang diwakili oleh SKP seperti itu. Nanti tadi Ustadz menyampaikan ya bahwa Taliban ya mereka melakukan dialog atau Imarah Islam Afghanistan melakukan dialog terhadap dua kelompok tersebut. Namun jika mereka melakukan perlawanan maka pemerintah Islam Afghanistan itu yang kemudian tidak akan tinggal diam seperti itu. Silakan Ustaz. Jadi kalau ada pihak yang menuduh bahwa Taliban adalah Khawarij, itu yang bersangkutan itu berbicara tanpa ilmu, tanpa informasi. Justru Taliban itu memerangi Khawarij dalam hal ini SKP gitu ya. Jadi sangat aneh sekali. Kalau misalnya ada orang tersebut saya kira tidak tahu menahu tentang realita yang terjadi di Afghanistan. Atau kalau tidak seperti itu, dia justru bagian dari propaganda Barat ya untuk menjatuhkan, melemahkan kredibilitas daripada Taliban dengan berbagai macam fitnahan dan tuduhan. Dari pintu manapun ya berusaha diserang gitu Ustaz ya. Jadi ini kita mendapatkan gambaran. Insyaallah sore ini sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, diskusi terkait dengan kabar dunia Islam. Hari ini kita ada di Asia Selatan dengan membahas Imarah Islam Afghanistan dan Talibannya. Tadi kita sudah bincangkan terkait dengan kondisi terkini pemerintahan Imarah Islam Afghanistan. Berikut ya ada terkait dua kejadian yang dalam pekan ini ya menyita perhatian, yaitu terkait dengan ya peperangan taruhlah ya baku tembak antara Imarah Islam Afghanistan dengan pemerintahan Iran ya seperti itu ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan perang antara Imarah Islam Afghanistan dengan ISKP ya taruhlah Khawarij ya atau ISIS lah yang ada di Afghanistan. Sekian mungkin Ustaz Abu Turut, terima kasih sudah menemani kita dalam diskusi kabar dunia Islam. Insyaallah nanti kita akan coba bahas lagi terkait dengan kabar-kabar lain dari belahan dunia Islam. Bisa kita ambil nanti di mana saja ada isu terkait dengan dunia Islam, maka insya Allah kita akan kabarkan melalui channel. Kita kabarkan kepada seluruhnya agar mendapatkan informasi yang benar, mendapatkan informasi yang tepat, sehingga ketika menerima informasi insya Allah kita akan bersikap bijak, bersikap baik, bersikap adil dalam menilai sebuah kelompok, dalam menilai sebuah taruhlah misalkan dalam hal ini negara Imarah Islam Afghanistan. Terima kasih sahabat Tulut telah menemani. Demikian sahabat UIN, kita berjumpa lagi dengan kabar dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.